Angelina Ferwati Sregar, saya Beswan Jarum RSO Semarang, Universitas Diponegoro. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan karya tulis saya berjudul Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Lamun, khususnya lamun and halus acroides, dengan menggunakan metode kultur jaringan untuk mengurangi emisi karbon yang ada di Indonesia. Pemanasan global merupakan salah satu masalah yang cukup besar yang sedang dihadapi oleh negara yang ada di bumi ini. Salah satu tanaman laut yang berpotensi untuk mengurangi emisi karbon adalah lamun. Lamun merupakan satu-satunya tanaman tingkat tinggi yang dapat hidup di laut. Dari 60 jenis lamun yang ada di dunia, 13 jenis diantaranya dapat hidup di Indonesia, dan salah satunya adalah lamun yang halus acroides. Dan tahapan kultur jaringan lamun secara umum terdiri atas 3, yaitu persiapan explant. Explant itu adalah bagian kecil yang dimanfaatkan tadi yang terdapat pada lamun tersebut. Dan yang kedua adalah persiapan media. Dan yang terakhir adalah penambahan zat pengatur tumbuh. Hal ini berguna untuk merangsang pertumbuhan sel-sel. Setelah beberapa bulan setelah tumbuh akar, batang, dan daun yang jelas, yang disebut juga dengan planet. Planet adalah tanaman kecil yang dikulturkan tadi. Maka kita tidak boleh langsung menempatkannya pada perairan. Kita harus melakukan adaptasi terlebih dahulu. Setelah beberapa minggu dan dikira tanaman ini sudah layak untuk dipindahkan ke perairan, kita dapat memindahkannya. Setelah dipindahkan, maka lamun juga dapat hidup di perairan dan dapat jumlahnya juga akan semakin meningkat. Semakin luas ekosistem lamun, maka penyerapan karbon juga akan semakin besar. Dan lamun and halus acroides tersebut dapat menyerap karbon dalam jumlah besar karena memiliki daun yang tajam dan juga akar yang kuat. Budidaya secara mikropropagasi dengan menggunakan metode kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman lamun dalam jumlah banyak, cepat, bebas penyakit, dan dapat dilakukan kapan saja karena tidak membutuhkan biaya. Apabila pemanasan global semakin berkurang, maka kematian terhadap biota laut juga akan berkurang. Dengan adanya peningkatan luas lamun ini, kita dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat pesisir. Karena manfaat lamun bukan hanya untuk emisi karbon, tetapi juga dapat dimanfaatkan dari segi biologi, ekonomi, dan juga ekologi. Kemudian di judul Anda itu kan ada mengatakan jaringan itu meningkatkan kualitas lamun. Bagaimana mekanisme? Jadi dengan kita mengisolasi tanaman lamun, misalnya kita mengisolasi tanaman lamun yang memiliki sifat dia dapat hidup pada lingkungan ekstrim, sehingga kita juga dapat, itu kan suatu biota atau tanaman pasti memiliki metabolit sekunder, dan kita juga dapat menghasilkan metabolit sekunder dari induknya, sehingga kita dapat menghasilkan biota yang sama. Kalau biota ini yang dari induknya anaknya sama, kan kalau meningkat, bagaimana meningkatkan kualitas? Maksud saya itu kan lamun yang ada di perairan dibandingkan dengan menggunakan metode ini, kita dapat lebih mendapatkan kualitas lamun yang lebih baik, walaupun sama dengan induknya. Karena kan berbeda, mungkin ada lamun yang tidak dapat hidup pada lingkungan ekstrim. Yang saya tanyakan, kenapa pilihannya itu jatuh pada lamun, sementara banyak tanaman-tanaman lain juga yang di laut. Dan selain itu yang kedua juga mungkin bisa disebutkan juga manfaat lain selain yang berhubungan dengan emisi mengurangi emisi gas karbon. Jadi manfaat dari lamun itu sendiri. Terima kasih. Mengapa saya memilih lamun? Karena 2 ekosistem yang sudah saya sebutkan tadi, mangrove dan juga terumbu karang, itu sudah sangat mendunia. Banyak organisasi atau dari pihak pemerintah itu sudah fokus terhadap itu. Oleh sebab itu, pasti juga yang di sini pada tidak tahu kan mengenai lamun itu apa. Makanya saya mengambil lamun, dan sebenarnya juga manfaat mereka dan juga jumlah persen yang diserap oleh lamun itu hampir sama dengan mangrove dan juga terumbu karang. Makanya saya fokus ke lamun.